Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat-sehat semuanya adik-adik? Bertemu lagi dengan Pak Budianto. Nah, seperti biasanya kita akan membahas pelajaran-pelajaran terkait fikih di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, kemarin kita sudah banyak membahas tentang materi-materi. Nah, hari ini Pak Budi akan menyampaikan materi yang sangat menarik sekali. Nah, materi ini tentang najis. Iya, tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Nah, sebelumnya mungkin anak-anak semua, adik-adik semua sudah tahu apa itu najis dan cara mensucikannya. Nah, tapi agar lebih jelas, mari kita pelajari bersama kembali tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Sudah siap? Ayo kita mulai. Siap semuanya ya? Kita mulai yuk. Baik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu anak-anak semuanya bahwasanya kalau kita mau beribadah itu, kita harus suci semuanya adik-adik. Nah, jadi bukan hanya dari hadas, tapi juga dari najis agar sholat kita itu menjadi sah. Kalau kita berhadas atau bernajis, maka sholat kita tidak sah. Oleh karena itu adik-adik semuanya, hari ini kita akan mempelajari apa itu najis. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Najis itu adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Ya, coba kita warnai yuk. Sesuatu yang kotor nih dia, kotor dan menjijikkan. Ya, ini dia. Jadi najis itu adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Jadi adik-adik semua, anak-anak semua harus berhati-hati dengan mainan yang kotor. Jangan-jangan yang kotor yang adik-adik pegang itu adalah najis. Nah, jadi harus hati-hati. Kita lanjut yuk. Apa saja sih najis itu? Nah, ini dia. Yang pertama ada namanya najis mughalladhah. Apa sih Pak najis mughalladhah? Ayo kita lihat. Mughalladhah itu adalah najis berat. Nah, ini dia. Najis berat ternyata adik-adik semuanya. Najis mughalladhah itu adalah najis berat. Contohnya adalah anjing dan babi. Iya, hewan kedua ini kalau kita terkena air liurnya, maka kita sebenarnya sudah bernajis. Bernajis berat. Nah, adik-adik semuanya, karena ini adalah najis berat, maka cara mensucikannya juga agak agak berat, yaitu dibasuh dengan 7 kali dengan air yang mengalir. Nah, setelah itu salah satunya dibasuh dengan tanah, digosok-gosok dengan tanah, baru disiram lagi dengan air yang mengalir sebanyak 7 kali. Nah, itulah dia tentang najis berat. Oke, kita lanjut yuk. Najis apa lagi ya? Oke, sama-sama siap. Nah, ini dia anjing babinya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Apa itu? Nah, ini dia. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Kalau tadi berat, yang ini ringan. Yaitu contohnya air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa. Kecuali air susu ibunya. Nah, atau ASI. Ini dia. Jadi adik-adik semuanya, kalau kita terkena air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa, kecuali air susu ibunya ini, maka cara mensucikannya cukup ringan, yaitu cukup dipercikkan dengan air saja, ya, yang terkena kencing, atau dibasahi saja yang terkena kencing itu. Maka insya Allah najisnya sudah hilang. Tapi ingat ya adik-adik ya, hanya untuk anak laki-laki saja, anak perempuan tidak. Kalau anak perempuan harus dicuci sampai bersih. Kalau anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, cukup dipercikkan atau dibasahi dengan air saja yang terkena kencing. Oke, kita lanjut ya. Mengerti ya? Udah dua loh tadi.
tentang najis berat dan najis ringan. Nah, sekarang kita lanjut. Ada najis apa lagi? Ada gambar. Ayo kita lihat yuk. Ini adik bayinya. Yang ini adalah abangnya. Yang ini belum makan apa-apa. Berarti dia najis ringan masih. Air kencingnya cukup dipercikan. Oke. Adik-adik punya adik bayi nggak di rumah? Iya punya. Jadi udah tahu ya adik-adik ya. Nah, kalau punya bayi nanti kalau lagi digendong-gendong, tiba-tiba dia kencing, nah itu jangan panik ya, jangan takut, jangan buru-buru bilang, "Oh, najis ini." Iya, memang najis, tapi najis ringan. Jadi cukup dibasahi saja atau dipercikkan air saja. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah, nah ini dia najis mutawasitoh atau najis sedang. Apa itu? Ayo kita lihat adik-adik. Nah ini dia najis mutawasitoh itu adalah najis sedang atau najis pertengahan. Jadi najis mutawasitoh ini pertengahan. Dia tidak berat dan dia juga tidak ringan, tapi dia sedang-sedang saja. Di tengah-tengah pertengahan. Apa itu? Nah, mari kita lihat contohnya. Contohnya adalah kotoran hewan, ada bangkai, ada darah, dan ada nanah. Ini adalah najis-najis sedang. Kalau kita terkena ini, memegang ini semuanya, maka kita sebenarnya sudah terkena najis sedang. Lah, lalu bagaimana cara mensucikannya? Nah, ini cara mensucikannya yuk kita lihat sama-sama yuk. Yang pertama adalah dicuci sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Jadi pada waktu kita mencuci, coba kita lihat-lihat, cium-cium masih berbau enggak? Nah, kita lihat warnanya masih berwarna tidak? Nah, kalau baunya sudah hilang dan warnanya juga sudah hilang, maka itu sudah bersih. Sudah suci, tinggal kita bilas dengan air sampai bersih lagi. Oke ya. Nah, jadi najis tadi tingkatannya ada tiga. Ayo kita ulangi yuk. Yang pertama adalah najis berat atau mughal lazah. Pinter. Yang kedua adalah najis mukhaf. Iya, pinter anak-anak semuanya. Najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya adalah air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Kalau yang mughaladzah tadi apa? Oh iya, benar. Mughaladzah itu adalah contohnya air liur anjing dan babi. Nah, ini yang terakhir ini nih, yang pertengahan. Nah, ini mudah diingat kalau yang ini dia tidak berat dan dia tidak ringan, yaitu kotoran hewan, bangkai, darah dan nanah. Oke ya, mudah-mudahan apa yang Pak Budi sampaikan pada video kali ini dapat mudah difahami untuk anak-anak semuanya. Nah, jadi belajar fikih itu tidak susah dan sangat menyenangkan adik-adik. Oke, nanti kita akan bertemu di lain kesempatan. Oke, adik-adik semua ya. Nah, sekarang kita sudah memahami tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.